Oke. Udah? Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastia, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Izin memperkenalkan diri. Perkenalkan kami dari kelompok 13. Saya atas nama Risnawati, Amalia Hasanah, Margarita Tamba, dan Nur Susanti. Hari ini kami akan menyampaikan salah satu materi pembelajaran dari manajemen lintas budaya yang akan disampaikan melalui video sebagai salah satu syarat kami untuk memenuhi tugas mingguan, pertemuan 14 sampai dengan pertemuan 15, dari mata kuliah manajemen lintas budaya. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada dosen mata kuliah lintas budaya sudah memberikan kami kesempatan untuk bisa berpartisipasi, mengembangkan potensi diri untuk kami ke depannya. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung mulai saja. Judul yang kami ambil yaitu lingkungan multikultural. Ada beberapa topik yang akan kami bahas, salah satunya dari mulai definisi, kedua ada multikultural di Indonesia, ketiga ada budaya dan lingkungan, dan keempat ada model konseptual dasar masyarakat yang akan disampaikan oleh saya dan teman-teman saya. Selanjutnya ada ada definisi multikultural. Mungkin rekan-rekan semua sudah tahu ya apa itu multikultural, atau mungkin teman-teman pernah mendengar tapi belum tahu apa maknanya. Kadang kita sebagai manusia gitu, kita ketika ditanya multikultural itu apa, kita tahu dalam pikiran tapi susah untuk mengucapkannya. Mungkin di sini kita akan menerangkan apa itu sebenarnya multikultural. Next, selanjutnya. Definisi multikultural, sebenarnya multikultural ini adalah istilah yang digunakan untuk memperjelas pandangan seseorang tentang ragam kehidupan di dunia ataupun kebijakan kebudayaan yang menekankan tentang penerimaan terhadap adanya keragaman dan berbagai macam budaya multikultural ada dalam kehidupan masyarakat menyangkut nilai, sistem, budaya, kebiasaan, dan politik yang mereka anut. Jadi kalau kita ambil garis besarnya, multikultural ini merupakan salah satu hal yang sering kita temui, teman-teman. Tapi kadang kita tidak paham gitu. Sebenarnya ini tuh apa? Jadi multikultural ini kayak sesuatu yang berbeda yang kita sering temui di kita. Tapi kadang orang tanpa sadari ternyata itu multikultural gitu. Selanjutnya. Multikulturalisme sendiri bertentangan dengan monokulturalisme atau asimilasi yang telah menjadi norma dalam paradigma negara-negara bangsa atau nation state. Sejak awal abad ke-19, monokulturalisme menghendaki adanya kesatuan budaya secara normatif, atau juga istilah monokultural juga dapat digunakan untuk menggambarkan homogenitas yang belum terwujud atau pre-existing homogeneity. Asimilasi adalah timbulnya keinginan untuk bersatu antara dua atau lebih kebudayaan yang berbeda dengan cara mengurangi perbedaan-perbedaan sehingga terciptanya sebuah kebudayaan. Jadi ini bisa salah satu penyebab multikultural juga, teman-teman, di mana multikultural ini dulunya timbul ini karena adanya keinginan seseorang untuk bersatu dari dua latar yang berbeda. Sehingga ketika dua latar kebudayaan yang berbeda itu bisa bertemu sehingga muncullah asimilasi dan akhirnya terciptalah sebuah kebudayaan. Selanjutnya. Multikulturalisme di Indonesia. Jadi Indonesia ini kan sebagai negara yang besar, teman-teman. Kita juga sudah tahu bahwasanya di Asia Tenggara, Indonesia sendiri adalah negara yang besar. Dan besarnya negara Indonesia ini memiliki banyak kebudayaan yang sudah diakui oleh Indonesia sendiri, diakui oleh dunia. Kita memiliki banyak budaya yang dari Sabang sampai Merauke itu berbeda-beda, dari mulai bahasanya, dari sukunya, sehingga muncullah bahwasanya Indonesia ini sebagai negara yang multikultural. Masyarakat Indonesia sendiri merupakan masyarakat dengan tingkat keanekaragaman yang sangat kompleks, teman-teman. Masyarakat dengan berbagai keanekaragaman tersebut dikenal dengan istilah masyarakat multikultural. Bila kita mengenal masyarakat sebagai kelompok manusia yang telah cukup lama hidup dan bekerja sama sehingga mereka mampu mengkoordinasikan dirinya dan berpikir tentang dirinya sebagai salah satu kesatuan sosial dengan batas-batas tertentu. Seperti itu. Next. Oke, materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Amalia Hasanah. Silakan. Ada hambatan yang menghalangi terbentuknya multikulturalisme di masyarakat.
Dalam konsep multikulturalisme, terdapat kaitan yang erat bagi pembentukan masyarakat yang berlandaskan Bhinneka Tunggal Ika, serta mewujudkan suatu kebudayaan nasional yang menjadi pemersatu bagi bangsa Indonesia. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai hambatan yang menghalangi terbentuknya multikulturalisme di masyarakat. Multikultural ini dapat terjadi karena yang pertama itu ada letak geografis di Indonesia, yang kedua itu perkawinan campur, dan yang ketiga itu ada karena iklim. Selanjutnya, masyarakat multikultural adalah masyarakat yang terdiri atas berbagai macam suku yang masing-masing mempunyai struktur budaya yang berbeda-beda. Dalam hal ini, masyarakat multikultural tidak bersifat homogen, namun memiliki karakteristik heterogen di mana pola hubungan sosial antar individu di masyarakat bersifat toleran dan harus menerima kenyataan untuk hidup berdampingan secara damai satu sama lain dengan perbedaan yang melekat pada tiap etnisitas sosial dan politiknya. Oleh karena itu, dalam sebuah masyarakat multikultural sangat mungkin terjadi konflik vertikal dan horizontal yang dapat menghancurkan masyarakat tersebut. Next. Terdapat faktor penyebab terciptanya masyarakat Indonesia yang multikultural adalah faktor-faktor tersebut sebagai berikut. Yang pertama itu karena ada faktor geografis. Kedua, pengaruh budaya asing. Ketiga, kondisi iklim yang berbeda-beda. Dan yang keempat, keanekaragaman agama. Kelima, keanekaragaman suku bangsa. Dan yang ketujuh, keanekaragaman ras. Selanjutnya dilanjutkan Gareta Tambah. Baik, saya akan melanjutkan dari penjelasan teman saya tadi. Dari keterangan-keterangan teman saya tadi, terlihat bahwa bangsa Indonesia terdiri atas berbagai kelompok etnis, agama, budaya yang berpotensi menimbulkan konflik sosial. Berkaitan dengan perbedaan identitas, konflik sosial muncul 3 kelompok sudut pandang yang berkembang. Yang pertama yaitu pandangan primordialisme. Kelompok ini menganggap perbedaan-perbedaan yang berasal dari genetika seperti suku, ras, agama merupakan sumber utama lahirnya benturan-benturan kepentingan etnis maupun budaya. Contohnya seperti kepercayaan kita jika kejatuhan cicak akan membawakan sial. Yang kedua yaitu pandangan kaum instrumentalisme. Menurut mereka, suku, agama, dan identitas yang lain dianggap sebagai alat yang digunakan individu atau kelompok untuk mengejar tujuan yang lebih besar, baik dalam bentuk material maupun non-material. Yang ketiga yaitu pandangan kaum konstruktivisme. Kelompok ini beranggapan bahwa identitas kelompok tidak bersifat kaku, sebagaimana yang dibayangkan kaum primordialis. Etnisitas bagi kelompok ini dapat diolah hingga membentuk jaringan relasi pergaulan sosial. Oleh karena itu, etnisitas merupakan sumber kekayaan hakiki yang dimiliki manusia untuk saling mengenal dan memperkaya budaya. Bagi mereka, persamaan adalah anugerah dan perbedaan adalah berkah. Contohnya, gagasan pembelajaran bahasa kolaboratif, pembelajaran berbasis proyek. Selanjutnya, ada budaya dan lingkungan global. Di sebagian besar budaya, orang diajari untuk melihat alam secara terpisah dari diri mereka sendiri sebagai musuh untuk didorong dari dunia yang terdiri dari entitas tingkat terpisah. Tidak terkait satu sama lain, masing-masing dalam perjalanannya sendiri hingga tak terbatas. Banyak hal yang membingungkan dalam budaya lain hanya dapat dipahami jika mereka menganggap berevolusi sebagai suatu bangsa. Para ahli teknologi yang terpikat oleh kegigihan gadget, mereka meyakinkan bahwa dunia yang lebih baik adalah di dalam diri kita. Pemahaman lintas budaya melalui kontak antara individu dan kelompok adalah suatu sejarah yang tercatat.
Orang-orang di semua generasi dan waktu memilikinya bepergian ke negeri lain untuk berdagang, mengajar, belajar, menatap, bertukar pikiran, bertobat, atau menaklukkan orang lain. Mereka mengubah gaya hidup karena kondisi ekonomi, perkembangan teknologi, status sosial budaya. Budaya dilihat dari usia, orang jauh lebih berpusat pada minat dan tujuan mereka. Saat ini menjadi penyebab kemajuan ilmu pengetahuan dan terobosan teknologi dalam transportasi dan komunikasi, sarjana, penjelajah, pelancong, petualang, pengungsi, pedagang, misionaris, dan wisatawan terpapar dan berkomunikasi dengan budaya lain. Secara langsung, melalui informasi multidimensi realitas maya, inilah wajah nyata peradaban manusia saat ini. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya, Nur Susanti. Sebelum kita membahas model konseptual dasar masyarakat, kita ketahui terlebih dahulu seperti apa karakteristik dan ciri masyarakat multikultural. Secara spesifik, masyarakat multikultural memiliki karakteristik atau ciri lebih spesifik. Yang pertama, keberagaman yang berbeda. Ciri masyarakat multikultural yang pertama adalah memiliki keberagaman yang berbeda-beda. Bisa dibilang keberagaman yang dimiliki cukup kompleks, tidak hanya satu atau dua keberagaman yang muncul, bahkan lebih banyak lagi. Jadi, jika di suatu daerah ditemukan keberagaman secara agama, budaya, ras, dan lain sebagainya, maka daerah tersebut rawan muncul konflik. Sebaliknya, jika masyarakat mampu melakukan kontrol, justru keberagaman yang ada semakin menguatkan satu sama lain. Nah, yang kedua, memiliki norma yang telah disepakati bersama. Karakteristik masyarakat multikultural dapat pula ditandai dengan kesepakatan. Jika di suatu wilayah memiliki keberagaman masyarakat, pasti ada norma-norma masyarakat yang diberlakukan di sana, di mana norma yang muncul lahir atas dasar musyawarah dan kesepakatan bersama, di mana kesepakatan bersama ini bentuk dari konsekuensi terhadap norma yang ada. Barang siapa yang melanggar, siap dengan segala bentuk sanksinya. Yang ketiga, bersatu melalui waktu yang lambat. Entah sadar atau tidak, masyarakat multikultural memiliki kelemahan dalam masalah waktu, dalam kekompakan atau kesadaran kolektif melalui waktu yang cukup lambat. Contoh, dalam perkumpulan komunitas atau organisasi untuk membuat perubahan bersama memakan waktu yang lama. Alasan kenapa lama pun sederhana, karena disebabkan penyesuaian diri dengan satu orang dengan orang yang lainnya. Kita harus bisa menyatukan perbedaan antara kelompok dan saling toleransi dengan sesama anggota kelompok, sehingga wajar jika dari masalah waktu pun tidak bisa dikerjakan serba instan. Yang keempat, yaitu perbedaan masyarakat memicu konflik sosial. Karakteristik masyarakat multikultural terletak pada perbedaan masyarakat yang muncul, memicu terjadinya konflik sosial. Contoh sederhananya, perbedaan suku A dengan suku B memiliki peluang terjadinya bentrok atau perselisihan dibandingkan dengan sesama suku. Itu sebabnya pentingnya pengendalian sosial di masyarakat. Tujuannya untuk menekan dan meminimalisir pertentangan yang terjadi antar kelompok atau semacamnya. Bahkan perselisihan yang tidak segera dibereskan dapat membentuk stereotip negatif antar kelompok. Yang terakhir atau yang kelima, terjadinya dominasi kelompok. Karakteristik yang terakhir yang umum kita temukan dalam masyarakat multikultural adalah terjadinya dominasi kelompok. Umumnya, dominasi kelompok ini terjadi bagi kelompok-kelompok masyarakat yang memiliki power yang lebih besar. Nah, contoh masyarakat multikultural yaitu tidak saling menyindir dan menyinggung agama yang dianut oleh orang lain karena masalah kepercayaan adalah hak asasi orang lain gitu. Dalam konteks sebuah perusahaan, maka perusahaan memberikan kebebasan beribadah bagi karyawannya sesuai dengan keyakinan mereka. Nah, selanjutnya yaitu ke model konseptual dasar masyarakat. Orang pada dasarnya tidak mandiri, mereka perlu bekerja sama satu sama lain untuk memenuhi kebutuhan mereka. Jika mereka ingin bertahan hidup, seiring waktu mereka harus mengembangkan hubungan sosial dan memelihara ketertiban sosial.
Sosialisasi adalah proses berkelanjutan sepanjang hidup. Sosialisasi melibatkan proses di mana orang mengembangkan dan memperoleh seperangkat kebiasaan dan prosedur untuk membuat dan menegakkan keputusan, penyelesaian perselisihan, dan mengatur perilaku diri mereka sendiri dan orang lain. Setiap masyarakat harus menjaga keputusan pluralistik atas dasar yang sangat luas, dari potensi perilaku yang bisa terbuka bagi mereka mulai dari lahir melalui biologis, budaya, dan pengaruh keluarga. Ini adalah kebiasaan dan dapat diterima menurut standar awal keluarga dan kemudian kelompok sosial dan organisasi terkait. Nah, istilah masyarakat mencakup semua konsep yang berwujud dan tidak berwujud serta hal-hal yang berkaitan dengan kelompok manusia yang hidup. Masyarakat umumnya berarti sebuah bangsa atau sekelompok orang profesional. Konsep masyarakat ini mencakup orang-orang dengan ide, keyakinan, sikap, ideologi, harapan, nilai, persepsi, dan materi. Konsep-konsep ini disusun dalam skala nilai atau sistem kerja. Ini membantu individu dan organisasi untuk menerapkan dan mencari tujuan bersama. Nah, masyarakat bersifat dinamis karena semua individu dan organisasi senantiasa bergerak dan berinteraksi untuk melakukan perubahan. Oleh karena itu, istilah masyarakat dari perspektif sosiopolitik pada dasarnya berarti memahami kapan seseorang berbicara tentang bangsa atau peradaban yang dinamis dan hidup. Ada 8 konsep dasar yang saling terkait yang membentuk abstrak masyarakat yang dinamis. Yang pertama yaitu manusia, budaya, institusi, objek material, pengetahuan dan teknologi, agama, intelektual, potensi, dan yang terakhir yaitu pemerintah. Menurut Marger, yang mendefinisikan masyarakat yang terdiri dari banyak kelompok ras, agama, budaya dapat digambarkan sebagai multi-etnis. Orang bisa didefinisikan sebagai kelompok yang melakukan kontak untuk suatu tujuan dan bergabung satu sama lain untuk mencapai tujuan sosial mereka. Mereka yang berkumpul untuk tujuan memuaskan kebutuhan disebut orang. Ada 2 jurusan kelompok yang orang dalam masyarakat. Yang pertama yaitu kelompok primer dan yang kedua yaitu kelompok sekunder. Nah, kelompok primer atau kelompok utama terdiri dari anggota keluarga yaitu keluarga inti, orang tua tunggal, keluarga besar atau campuran, dan homogen. Kelompok masyarakat sekunder yaitu masyarakat formal dan informal, warga negara dan penduduk suatu bangsa yang berkumpul dan hidup bersama dengan politik, budaya, tujuan ekonomis, emosional, dan atau serupa. Warga negara formal atau penduduk bangsa dapat terdiri dari kelompok orang yang berbeda seperti kelompok tugas, komando kelompok, kelompok kerja, kelompok profesional, kelompok pertemanan, kelompok etnis, dan lain-lain. Setiap kelompok orang menampilkan serangkaian substrat budaya yang unik dan perilaku yang diharapkan. Orang-orang dalam suatu budaya menunjukkan rasa kesamaan komunitas di antara mereka sendiri, warga negara, atau penduduk suatu bangsa dalam kelompok besar menciptakan rasa kebersamaan orang-orang. Rasa kesatuan ini bersumber dari pemahaman tentang berbagai leluhur, warisan budaya, atau tujuan bersama untuk persatuan mereka. Terkadang, orang tinggal bersama di area tertentu di dasar identitas etnosentris mereka, wilayah geografis, secara budaya, sebagai denominasi yang disebutkan, atau kesamaan dalam keyakinan dan persamaan agama mereka dan ideologi politik mereka. Akan tetapi tentu tidak cukup hanya sampai di situ teman-teman semuanya, bahwasanya suatu keharusan agar setiap kesadaran akan adanya keberagaman. Perlu ditingkatkan lagi menjadi apresiasi secara positif pemahaman ini yang disebut sebagai multikulturalisme. Yang akan berkaitan dan sering disamakan adalah kecenderungan yang berbeda dengan pluralisme. Multikulturalisme adalah sebuah relasi pluralisme yang di dalamnya terdapat problem mayoritas
yang di dalamnya ada perjuangan eksistensial bagi pengakuan persamaan dan kesetaraan hingga keadilan. Jadi kita belajar bahwasanya kita sebagai masyarakat Indonesia harus selalu bersikap toleransi demi keberlangsungan persatuan dan kesatuan dalam keragaman. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.